Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Yanti dengan NIM 2309087033. Saya adalah mahasiswi dari program studi Pendas, Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan yang dibimbing langsung oleh Dr. Isana L. Puluko. Topik yang saya angkat pada video ini yaitu pengembangan game edukasi pada pembelajaran. Permainan edukasi merupakan contoh media pendidikan yang dapat digunakan menjadi alat pembelajaran. Permainan tipe ini umumnya digunakan untuk mengundang penggunanya agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga permainan edukasi digunakan dalam dunia pembelajaran. Tujuan game edukasi adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak melalui permainan yang membuat anak senang serta mudah memahami materi. Manfaat game edukasi untuk anak. Pertama, melatih anak dalam pemecahan masalah. Potongan benda seperti puzzle, membongkar pasang, akan membuat anak penasaran untuk menyatukannya. Hal itu secara tidak langsung membantu anak melatih kemampuan dalam memecahkan masalah. 2. Melatih kreativitas dan imajinasi pada anak. Puzzle dapat disusun menjadi berbagai macam bentuk unik, seperti binatang, bangunan, robot, dan sebagainya. Jenis permainan ini akan melatih kreativitas dan imajinasi anak secara tidak langsung. Manfaat game edukasi untuk anak yang ketiga, yaitu melatih fisik dan mental anak. Bermain game dapat membuat anak selalu ceria dan bahagia, yang secara tidak langsung akan menstimulasi perkembangan fisik dan mental anak. Manfaat game edukasi yang terakhir yaitu membantu mengenali kelebihan pada anak. Game seperti berhitung, menyusun puzzle, menggambar dapat menstimulasi bakat potensi anak. Kecenderungan terhadap suatu game yang disukainya dapat menunjukkan bakat yang dimilikinya kelak. Konsep game edukasi melibatkan penggabungan elemen-elemen permainan dengan tujuan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Berikut adalah beberapa konsep utama yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan game edukasi. Yang pertama, game edukasi harus memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pelajaran. Yang kedua, game harus dirancang agar interaktif dan menarik perhatian siswa. Yang ketiga, tingkat kesulitan game harus disesuaikan dengan kemampuan individu. Yang keempat, berikan umpan balik secara langsung kepada siswa saat mereka bermain. Yang kelima, berikan siswa kontrol dan tanggung jawab dalam permainan. Dan yang terakhir, game yang didesain dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau ponsel untuk mendukung fleksibilitas dalam penggunaan. Selain itu, game edukatif memiliki kemampuan untuk menarik minat dan motivasi belajar siswa. Siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Game edukatif juga dapat membantu pengembangan keterampilan kognitif siswa seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan analisis. Siswa dapat belajar secara aktif saat menghadapi tantangan dalam permainan, serta memperkuat kemampuan berpikir mereka. Penggunaan game edukasi di kelas dapat memberikan manfaat besar, tetapi juga ada beberapa hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh guru dan siswa saat menggunakan game edukasi di kelas. Hambatan bagi guru. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Sekolah mungkin tidak memiliki perangkat keras yang memadai atau koneksi internet yang stabil
untuk mendukung penggunaan game edukasi. Hambatan yang kedua, kurangnya keterampilan teknologi. Beberapa guru mungkin tidak terbiasa atau kurang memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi, terutama dalam mengelola dan memanfaatkan game edukasi secara efektif. Hambatan yang ketiga, kurangnya waktu untuk persiapan. Mempersiapkan dan mengelola game edukasi bisa memakan waktu yang cukup banyak, terutama jika guru harus merancang atau menyesuaikan game sesuai dengan kurikulum. Hambatan bagi guru berikutnya yaitu penilaian yang tidak efektif. Menilai hasil dari game edukasi bisa menjadi tugas yang sulit bagi guru. Mereka mungkin mengalami kesulitan menentukan sejauh mana siswa memahami materi setelah bermain game. Hambatan yang terakhir, perbedaan tingkat keterampilan siswa. Siswa mungkin memiliki tingkat keterampilan yang berbeda dalam menggunakan teknologi atau memahami konsep yang disajikan dalam game, sehingga ada resiko ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Hambatan berikutnya adalah hambatan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama yaitu kurangnya akses teknologi. Siswa yang tidak memiliki akses perangkat elektronik atau internet di rumah dapat merasa terpinggirkan jika game edukasi membutuhkan keterlibatan di luar jam sekolah. Hambatan yang berikutnya, gangguan atau distorsi pembelajaran. Beberapa game edukasi mungkin terlalu menarik perhatian siswa, sehingga mengakibatkan gangguan atau distorsi dalam pemahaman materi yang seharusnya dipelajari. Berikutnya, tidak sesuai dengan gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa siswa mungkin tidak merespon baik terhadap pembelajaran melalui game, sehingga kurang mendapatkan manfaat. Hambatan yang berikutnya, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada game edukasi dapat mengurangi kemampuan siswa untuk mengembangkan keterampilan dasar mereka dalam bermain atau belajar secara tradisional, seperti membaca buku atau mencatat. Hambatan yang terakhir bagi siswa yaitu ketidakpastian ketersediaan game. Siswa mungkin merasa frustasi jika game edukasi yang dijadwalkan tidak tersedia atau mengalami masalah teknis sehingga mengganggu alur pembelajaran. Penting untuk diingat bahwa penggunaan game edukasi yang efektif memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik dari guru, serta dukungan infrastruktur yang memadai dari sekolah. Selain itu, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa untuk memaksimalkan manfaatnya. Demikian pemaparan